diakui di penyidikan bahwa itu dalam rangka pelatihan pernapasan, terus tidak melatih agar tidak panik terhadap air dan takut terhadap air. Sudah dinyatakan kan, bahkan sudah di broadcast di media kan. Gak bisa pakai kata-kata, saya serius. Saya nggak tahu, saya paling mengenaskan itu pas anak saya ditendang ya. Jadi tidak adanya unsur kesengajaan ya Bang ya? Ya, kita nanti akan lihat di persidangan ya terkait itu. Kalau kita lihat prosesnya ini kan kita bisa lihat mens rea-nya bahwa tidak ada niat 338 maupun 340 ya. Ya itu serah mereka aja. Ya teman-teman nilai aja seperti apa ya. Kalau dari saya sih, ya itu kejam, tetap kejam. Rekonstruksi kasus keji yang merenggut nyawa Raden Adante Halif Pramudityo, putra Angger Dimas dan Tamara Tiasmara, akhirnya digelar pihak kepolisian Polda Metro Jaya pada hari Rabu 28 Februari 2024 kemarin di tempat kejadian perkara. Sosok tersangka YA yang diduga kuat sebagai dalang di balik Dante turut dihadirkan pihak kepolisian guna memperagakan secara langsung perlakuan bengisnya bocah 6 tahun itu sebanyak 12 kali. Dalam kesempatan yang sama pula, pihak Polda Metro Jaya juga menghadirkan sosok kedua orang tua Dante secara langsung. Ia, Angger Dimas hadir dengan mengenakan kaos hitam, sedangkan Tamara tampil menggunakan pakaian casual dan dipadu dengan kacamata hitam yang menghiasi rambutnya. Keduanya nampak muncul menyaksikan rekonstruksi kejadian nahas terhadap sang anak hingga akhir dengan raut wajah sendu yang seolah tak bisa ditutupi mereka berdua. Lantas, kejadian apakah yang terjadi pada rekonstruksi kasus itu yang menyayat hati Angger Dimas hingga membuatnya kehabisan kata-kata? Serta bagaimana pula jeritan hati Angger Dimas usai menyaksikan perlakuan itu? Ya, tadi saya ngeliat dari tempat yang berbeda. Maksud disiapkan di atas. Kita lihat ke depannya aja gimana ya. Tadi bertemu langsung dengan Yuda nggak sih Bang Angger dan sempat ngobrol atau gimana? Buat apa ngobrol Mas? Ya teman-teman nilai aja seperti apa ya. Gitu. Kalau dari saya sih, ya itu kejam, tetap kejam. Ya itu serah mereka aja. Ya kalau ngikutin emosi pengen sekali, tapi saya selalu ngomong sama Angger, kalau kamu sampai melakukan kekerasan, masalah ini beralih ke kamu. Makanya saya bilang jangan melakukan hal-hal yang di luar dari anulah. Usahakan emosi kamu dijaga. Makanya Gak bisa pakai kata-kata, saya serius. Saya nggak tahu, saya paling mengenaskan itu pas anak saya ditendang ya. bukan naik pitam lagi. Karena cucu saya bilang saya cucu kesayangan dan saya selalu banggakan, dan di mana-mana saya ya Allah. Maaf, kolega saya sampai bilang, Pak Agus, maaf, itu benar cucunya Pak Agus. Iya. Sampai beliau tuh bilang itu, ya mohon maaf ya teman-teman yang di sampai mengatakan kasar gitu, dia ada bukan manusia itu. Makanya ini trauma sekali ya kejadian ini, yang bikin saya terpukul sekali. Karena memang itulah saya bilang, mungkin bisa dilihat dari IG-nya Mas Angger itu kecilannya Dante seperti apa. Kalau naik di belakang saya ini, Mas Angger sih bilang deket banget sama saya. Ya memang cucu tuh lebih dekat daripada anak, saya bilang. Karena saya yang merasakan ini cucu laki dari anak laki, jadi sangat dekat. Dan saya itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti, sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang gitu ya. Ke depan kita akan melakukan pemberkasan dan nantinya akan melakukan beberapa pendalaman untuk pemeriksaan lanjutan
Besar harapannya kasus ini bisa kita selesaikan dengan tuntas. Saya kalau rindu sih melihat fotonya Dante aja sih, makanya saya sering posting video gitu, sering posting video di Instagram. Itu kan video yang saya punya gitu. Ya sebenarnya kangen sih, boleh kangen, cuman jangan berlarut-larut. Saya ingin menekankan lagi, mau bagaimanapun, dimanapun saya tertawa atau bersedih, di situ perasaan saya tuh selalu hancur. Ya sangatlah, karena ini menghilangkan hak hidup cucu saya. Sangat marah saya, sangat terpukul. Oh, sangat marah lah. Sangat marah saya karena itu cucu yang saya banggakan. Saya sampai, ya istilahnya saya sampai bilang, saat terakhir itu mau berenang aja, saat terakhir mandi aja saya ngomong, kamu nanti, ayah aku sunatnya kapan? Nanti kelas 3 SD, itu aja. Sunat nanti di kelas 3 SD aja. Ya harapannya pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Digelarnya rekonstruksi sejatinya merupakan langkah termutakhir pihak kepolisian untuk menuntas habis segudang misteri yang hingga sampai saat ini masih juga menghantui proses penyidikan kasus Dante. Pasalnya, detik ini pun pihak kepolisian masih belum juga berhasil menguak motif di balik perlakuan keji YA. Terlebih lagi, kuasa hukum tersangka YA yang turut dihadirkan pada kesempatan ini tetap memegang teguh pendirian mereka dan bersikukuh bahwa faktor kesengajaan maupun perencanaan tidak sedikit pun melatar belakangi perlakuan sang klien. Komentar dari sang kuasa hukum bukan pula satu-satunya bentuk dukungan terhadap sang tersangka YA. Terlihat juga sebuah poster dukungan yang menegaskan bahwa tersangka YA tidaklah bersalah. Lantas, bagaimana komentar Angger Dimas melihat aksi dukungan terhadap tersangka YA? Serta bagaimana pula reaksi sang kuasa hukum terhadap hukuman pasal berlapis yang menanti YA? Itu pun sudah diakui di penyidikan bahwa itu dalam rangka pelatihan pernapasan, terus tidak melatih agar tidak panik terhadap air dan takut terhadap air. Sudah dinyatakan kan, bahkan sudah di broadcast di media kan. Ya, kita nanti akan lihat di persidangan ya terkait itu. Kalau kita lihat prosesnya ini kan kita bisa lihat mens rea-nya bahwa tidak ada niat 338 maupun 340. Terhadap tersangka WA dijerat dengan tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan dengan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana yang dapat menyebabkan kematian orang karena kelalaiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Yunto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 359 KUHP. Kemudian terkait dengan masalah pasal 340, ini kami terapkan yang mana salah satunya berdasarkan hasil analisis daripada video. Kenapa di situ dikatakan ada perencanaan? Karena
ketika ada lifeguard yang lewat, dia terus diangkat sebentar. Jadi ini seperti ada merencanakan kalau jangan sampai ketahuan dan betul-betul itu seolah-olah dikemas bahwa itu kematian daripada korban itu akibat tenggelam. Adegan yang diperagakan pada saat pelaksanaan rekonstruksi di kolam renang sejumlah 102 adegan. Yang mana dari 102 adegan ini terdapat 69 adegan di mana tersangka ini selama 12 kali menenggelamkan korban. Jadi total adegan yang kita laksanakan dalam pelaksanaan rekonstruksi ini sebanyak 115 adegan. Peristiwa di TKP. Ada satu hal menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Direskrim di adegan ke-13, ya. Artinya inilah yang akan terus didalami karena tersangka tidak mengakui reka ulang adegan ke-13 ini. Itu boleh-boleh saja dan itu merupakan hak tersangka, ya. Ini yang akan didalami terus. Tadi Pak Direskrim menyampaikan ini adalah rangkaian peristiwa yang terus didalami dengan pasal-pasal yang sudah dipersangkakan kepada tersangka, dari mulai pembunuhan berencana, kemudian dilapis dengan pembunuhan biasa, kemudian dilapis juga dengan kekerasan terhadap anak hingga karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia. Oh, setuju. Begini, yang saya harus tegaskan ini 340 yang sekarang harus kita kawal. Gitu. Jangan sampai cuman kena 359 dan kena cuma 76C gitu ya. 338 ya jangan juga 340 sih kalau bisa kita kawalnya nih. Gitu. Saat dia menengok ke kiri itu, dia mendengar suatu teriakan dari pelatih. Maksudnya ada kegiatan pelatihan renang juga di sekitar situ. Nah, dia tertarik melihat daripada kegiatan tersebut. Artinya di dalam keterangan di penyidik itu bukan melihat CCTV, tetapi melihat daripada adanya satu kegiatan lain di kolam renang itu yang bersuara keras. Kalau kita lihat dari segi positif tentu dia dilengkapi tidak sehingga aman nggak ini. Tapi bisa juga orang menafsirkan negatif, itu tergantung ya. Dari mana sudut pandangnya. Itu akan dituangkan di BAP ya, biar nanti para penyidik aja. Ya kita ntar akan melihat bagaimana polisi dan para penyidik menyelesaikan lah. Kita tidak bisa mendorong polisi sudah bekerja secara profesional. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Terlepas dari kisruh hukuman berlapis yang menghantui YA, seiring berjalannya proses pengembangan polisi, sosok tersangka YA bukanlah satu-satunya pihak yang menjadi sasaran luapan emosi jutaan warganet. Ya, Tamara Tiasmara, selaku ibunda dari mendiang Dante, juga ramai digandrungi beragam hujatan caci maki akibat perilakunya yang dinilai ganjil oleh warganet. Mulai dari keputusannya untuk menitipkan Dante kepada YA yang kala itu masih berstatus sebagai kekasihnya, hingga perbedaan pendapat soal kebiasaan Dante dalam berenang. Mirisnya lagi, warganet menyoroti pula raut wajah Tamara yang dihiasi senyum lepas pada acara pengajian tahlilan hari ke-7 dari sang putra tercinta. Lantas, seperti apa curahan hati pihak keluarga dan kerabat Tamara menyaksikan banyaknya tudingan miring yang dilemparkan warganet seiring berjalannya proses pengembangan terhadap kasus Dante?
Aku sih sebagai sahabat benar-benar kecewa banget sama netizen ya gitu. Cuman kan ya balik lagi sebagai sahabat aku nggak bisa ya ibaratnya lawan netizen atau apa juga. Yang aku lakuin ya kayak yang Mas lihat sekarang aja nih. Aku datang ke sini, aku support misalnya. Aku sedih banget ya, jujur banget, kayak bisa ditanya juga sama Tamara gitu ya. Aku tuh nangis-nangis benar-benar yang lebih dari Tamara mungkin, karena aku tuh jujur nggak terima sahabat aku tuh digituin gitu. Aku tuh lihat banget dari awal Tamara melahirkan Dante sampai yang kayak kita sama-sama di sini gitu ya. Itu tuh Ara benar-benar dekat banget soalnya sama Dante, benar-benar sesayang itu, sedetail itu sama Dante gitu. Jadi kalau ada yang bilang dia kayaknya turut membunuh, terus turut serta, itu aku sangat amat menyayangkan hal itu, dan tentunya hal itu juga menyakitkan Tamara gitu ya. Ini sampai menitipkan kepada beliau. 1000% yakin, bahkan saya bilang sama dia waktu setelah kejadian, saya bilang saya yakin banget kamu nggak ngapa-ngapain, tapi setelah tadi saya lihat CCTV-nya saya udah nggak bisa komentar, udah nggak bisa dijelasin lagi kecewanya kayak gimana. Dan untuk misalkan cucu saya takut berenang, saya nggak mungkin kasih. Saya nggak mungkin kasih kepada orang yang takut, apalagi misalkan takut berenang, takut sama orang itu tersangka, saya itu nggak mungkin kasih, toh nggak. Anak saya itu udah kehilangan anaknya, kenapa anak saya itu dihujat? Kalian tuh nggak tahu, toh nggak sebenarnya anak saya. Anak saya tuh lebih tahu anak saya. Toh nggak, saya itu Mbak percaya sama dia. Kalau nggak percaya, saya tuh nggak mungkin titipin. Bahkan dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Coba, ya kan saya jadi percaya sama dia. Sudah 2 kali loh dia berenang, saya kasih ke dia. Dan saya lihat videonya, enggak nak, kamu tuh dihujat nak, kamu dihujat, mama nggak terima, dia udah kehilangan anak, tau nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian hujat semua, tau nggak? Saya nggak terima. Sekali lagi misalkan cucu saya tuh nggak suka, apa takut, baik takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka, nggak mungkin cucu saya tuh nggak cerita sama saya, dia selalu happy. Oh iya Amane, aku mau berenang sama tersangka, dia happy. Biar aja orang mau nuding apa, yang tahu kan di sini kita semua yang tahu, Dante juga tahu, Allah tahu semuanya, jadi terserah orang mau nilai apa. Dante itu anak sayangannya Tamara. Sampai hak asuh aja Tamara yang ambil, Tamara yang urus, Tamara banting tulang, kerja sendiri, ambil syutingan, padahal Dante masih pengen didampingi sama dia bela-belain kerja untuk siapa kalau bukan untuk anaknya, untuk dia sendiri enggak. Tamara itu sayang banget sama anaknya. Saya membantah kalau itu adalah kong kali kong atau memang sudah direncanakan atau pembunuhan berencana bersama pacarnya. Saya membantah itu semua. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Cap In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.